Wakil Presiden melaksanakan rapat koordinasi pembangunan di Papua. Peringatan Hardiknas tahun 2023, Pemprov Papua Barat hanya melaksanakan upacara bendera. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 27 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Akomodir dalam pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat Daya. 3 suku asli Papua di Raja Ampat melakukan pemalangan kantor sekretariat Pansel MRP Papua Barat Daya. Pemalangan ini sempat terjadi kericuhan antara polisi dengan massa. Kesal dengan kinerja panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat Daya, ratusan massa dari 3 suku asli asal Raja Ampat mendatangi kantor sekretariat Pansel MRP Papua Barat Daya di Ibu Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Rabu 26 April 2023. Aksi protes itu terjadi lantaran keterwakilan dari 3 suku asli Raja Ampat, Betkaf, Wardo, dan Usba tidak diakomodir dalam perekrutan pemilihan anggota MRP Papua Barat Daya periode 2023-2028. Massa kemudian mengambil kayu untuk memalang kantor sekretariat MRP dan sempat dihadang anggota Polres Raja Ampat sehingga kericuhan pun terjadi. Massa kemudian melempari batu ke arah polisi. Tak cuma itu, sebuah papan reklame baliho yang berada di kantor Pansel MRP dirusak massa. Situasi mulai kondusif setelah 3 kepala suku Raja Ampat bertemu dengan Ketua Pansel MRP Papua Barat Daya untuk menyikapi aspirasi massa. Namun belum adanya kesepakatan terkait perekrutan Pansel MRP keterwakilan 3 suku, massa kemudian memalang kantor sekretariat Pansel MRP Papua Barat Daya. Ketua Pansel MRP Papua Barat Daya Kabupaten Raja Ampat, Mansyur Syahdan mengatakan aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti kembali. Pihaknya belum bisa menjawab tuntutan dari masyarakat adat karena harus duduk bersama untuk membahas hal tersebut. Itu kan nanti harus dulu dibicarakan dulu, tidak serta-merta kami langsung menjawab, tapi kami harus minta waktu dulu kita berembuk sama-sama dulu, lihat aturannya seperti yang kata kita dulu berembuk sama-sama, kesepakatan bersama. Ya, walaupun undang-undangnya mengatur kalau ada kesepakatan bersama, ya kenapa tidak bisa? Kapan mulai merembuk ini, Pak? Ya ini kita masih nanti harapan dulu koordinasi lagi. Nanti kita belum bisa tentukan apa jadwalnya, waktunya kan. Pergub ini pasal 3 ini akan menyebabkan konflik. Akhirnya hari ini sudah terjadi di sini. Hari ini mereka juga sebenarnya harus ke provinsi dan ke kami. Sementara itu, Kepala Suku Betkaf Yan Mambrasar menilai rekrutmen MRP tidak merata tanpa melibatkan 3 suku asli Raja Ampat. Bahkan ia menuding syarat kepentingan politik bagi oknum-oknum yang ingin menguasai jabatan. Meski demikian, kata Yan Mambrasar, rekrutmen MRP yang dikhususkan bagi orang asli Papua sesuai amanat Otsus diberikan ke suku tertentu yang bukan orang asli Papua. Papua Barat dan Papua Barat Daya khususnya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen anggota MRP di Papua Barat Daya. Kami lihat bahwa rekrutmen ini tidak sehat dan tidak merata untuk seluruh masyarakat Raja Ampat. Sehingga hal ini kita lakukan protes, demonstrasi untuk menyatakan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah, kemudian kepada Pansel, bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak berpihak secara baik untuk masyarakat. Mohon untuk orang-orang yang tidak tahu soal sejarah Raja Ampat, jangan bikin statement bahwa di Raja Ampat ini maya saja. Raja Ampat ini ada 5 suku besar di sini. Karena kami sekarang tidak diam. Hal ini akan berlanjut terus ketika pemerintah tidak sikap.
Tiga suku asli Raja Ampat mengancam bila tuntutan mereka tidak ditanggapi, mereka akan kembali dengan massa yang lebih besar dan melakukan aksi demo. Sementara itu, saudara, puluhan massa kembali mendatangi kantor Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Mereka mendesak Kepala Kesbangpol segera meminta maaf atas pernyataannya menyinggung perasaan dari tiga suku asli di Raja Ampat terkait rekrutmen Pansel MRP Papua Barat Daya. Setelah melakukan pemalangan kantor sekretariat Pansel Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat Daya di Waisai Kabupaten Raja Ampat, massa kembali mendatangi kantor Kesbangpol Raja Ampat. Massa melakukan aksi long march menuju kantor Bupati Raja Ampat dengan membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang bertuliskan konteks otonomi khusus MRP adalah Majelis Rakyat Papua. Mereka meminta Bupati Raja Ampat segera batalkan SK Panitia Seleksi Pansel MRP Papua Barat Daya karena proses yang dilaksanakan oleh Pansel tidak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus. MRP Papua Barat Daya bukan majelis suku tertentu. Ketiga suku asli Raja Ampat berharap PJ Gubernur Papua Barat Daya harus netral. Tidak ada kepentingan politik menjelang Pilgub 2024 sehingga mekanisme perekrutan MRP disetting untuk satu suku saja di Raja Ampat. Massa pendemo mendesak Kepala Badan Kesbangpol untuk menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang menyinggung perasaan dari tiga suku asli di Raja Ampat terkait rekrutmen Pansel MRP Papua Barat Daya terhadap salah satu suku tertentu yang ikut dalam Pansel MRP. Yang pertama, sebagaimana kesepakatan yang kami buat dengan Ketua Pansel dan Sekretaris, bahwa kita akan duduk bicara bagi ini habis. Tidak usah lagi bikin masalah di Raja Ampat. Itu jalan yang terbaik untuk kita semua orang Raja Ampat. Kemudian yang kedua, Pak Kepala Badan Kesbang menyampaikan mohon maaf kepada Warga Usma BTU berkaitan dengan pernyataan bahwa seleksi yang terkait khusus masyarakat kultur. Kami ini juga bagian dari kultur itu dan orang Papua. Jadi Pak Kesbang sementara buat pernyataan itu supaya semua masyarakat yang dengar. Ada satu kesalahan besar yang dibuat oleh pemerintah daerah bahwa tidak hati-hati dalam menyikapi seleksi MRP di Kabupaten Raja Ampat. Jadi kita sudah salah besar. Pemerintah harus menjadi alat untuk melindungi masyarakat Raja Ampat. Menanggapi itu, Kepala Badan Kesbangpol Abdul Manaf Vihel mengatakan tidak ada niat untuk memecah belah antar suku di Kabupaten Raja Ampat. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada tiga kepala suku di Raja Ampat atas pernyataan tersebut. Tidak ada niat sedikit pun untuk saya memisahkan kita semua di Raja Ampat. Selaku pribadi, saya mohon maaf untuk Bapak Ketua Belkap dan pengurusnya. Oleh karena itu, kalau memang pernyataan saya itu salah, saya dihadirin kita semua ini, Ketua Lembaga USBA, Wardo dan Belkap dan masyarakat Raja Ampat seluruhnya, saya menyampaikan permohonan maaf atas apa yang saya katakan. Usai ada kesepakatan pihak adat dari tiga suku Raja Ampat dan Kepala Kesbangpol, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Arus balik Lebaran 2023 mulai nampak di Bandara Rendani Manokwari pada hari keempat Lebaran, Kamis 27 April 2023 hari ini. Pergerakan penumpang dan pesawat di Bandara Rendani mulai terlihat meningkat. Puncak arus balik Lebaran 2023 akan diprediksi sampai tanggal 30 April 2023. Koordinator Posko Angkutan Lebaran tahun 2023, Christian Antonius Talubun, saat dikonfirmasi pagi tadi di bandara mengatakan, telah terjadi peningkatan pesawat datang meningkat menjadi 37%, sedangkan pesawat berangkat meningkat 37%. Untuk penumpang yang datang 23%, tetapi penumpang yang berangkat mengalami penurunan sebanyak 17%. Christian menyebutkan, sementara jumlah pergerakan pesawat yang datang di Bandar Udara Rendani Manokwari sebanyak 11 pesawat, begitupun dengan pesawat yang berangkat. Di H+4 di Bandara Rendani, kami mendapat
peningkatan. Untuk di pesawat datangnya kita meningkat 37%, untuk pesawat berangkatnya 37% juga, untuk penumpang datangnya 23%. Tetapi untuk penumpang berangkatnya kita mengalami penurunan 17%, kargo datangnya 66%, dan kargo berangkatnya 26%. Untuk jumlah pergerakan pesawat sendiri pada tanggal 26 kemarin kita pesawat datang berjumlah 11 pesawat, untuk pesawat berangkatnya juga 11 pesawat. Sementara berdasarkan data pengelola bandara pada Rabu 26 April 2023 kemarin, ada 798 penumpang yang datang dan penumpang yang berangkat 790 penumpang. Lebih lanjut dikatakan Christian, dibandingkan dengan hari biasanya, hari ini sudah mengalami peningkatan. Meskipun tidak begitu signifikan karena ada sejumlah maskapai seperti Sriwijaya dan Batik Air yang di-cancel. Pada tanggal 26 kemarin ada 798 penumpang. Untuk penumpang berangkatnya kami 790 penumpang. Nah, jadi untuk kargo datang kita 659 kilo, untuk kargo berangkatnya 740 kilo. Dan hari biasanya kami ada mengalami peningkatan. Di sini juga tidak terlalu signifikan karena ada beberapa maskapai yang cancel seperti Sriwijaya sama Batik Air. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2023 pada tanggal 19 hingga 25 April 2023. Arus balik akan diprediksi sampai dengan tanggal 30 April 2023. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, setelah libur Hari Raya, Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pejabat negara. Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Presiden bersama para pejabat negara membahas tentang pembangunan di tanah Papua. Ini adalah Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin bersama sejumlah menteri, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Panglima TNI. Dalam pertemuan tersebut dibahas khusus terkait pembangunan di tanah Papua. Dari video yang dirilis BPMI Setwapres berdurasi 10 menit, juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Duki Baitlawi mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan membahas rancangan kebijakan strategis Papua. Hal ini dilakukan karena saat ini di tanah Papua memiliki 6 provinsi, sehingga dengan adanya pertemuan ini difokuskan untuk pemerataan pembangunan di tanah Papua. Wakil Presiden mengadakan rapat koordinasi ya dengan sejumlah menteri, ada Menko Polhukam, ada Menteri Keuangan, Menlu, cukup lengkap saya kira kehadiran para menteri di hari pertama ini. Yang dibicarakan tentu saja mungkin teman-teman sudah tahu, ini membahas khusus mengenai Papua. Karena memang Wapres mempunyai tanggung jawab untuk masalah Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa Papua kan sudah dikembangkan menjadi 6 DUB ya, daerah baru, ada 6 provinsi sekarang, dan itu diharapkan bagaimana agar pengembangan Papua terutama terkait dengan pemerataan pembangunan itu segera terrealisasi. Itu salah satu pokok pembicaraan yang tadi banyak memakan waktu. Yang kedua tentu saja berbicara mengenai pola-pola penanganan keamanan Papua. Ditambahkan, pembahasan lain yang dilakukan terkait pola pengamanan keamanan di tanah Papua dan pembahasan lebih spesifik akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Tentu saja kalau itu pasti, tapi itu kan detail kecil ya yang dibicarakan dalam konteks teknis di lapangan. Jadi tidak dibicarakan itu, tapi lebih pada besarannya seperti apa yang mesti dihadapi oleh pemerintah supaya pola-pola penanganan Papua itu efektif.
terutama yang menyangkut soal koordinasi. Karena selama ini koordinasi itu saya kira sudah berjalan dengan baik, tapi harus ditingkatkan terus-menerus. Rapat koordinasi juga dilakukan dalam rangka kunjungan Wakil Presiden ke Tanah Papua pada bulan Juni 2023 mendatang dengan agenda yang akan dilakukan yaitu peletakan batu pertama pembangunan Christian Center dan juga pemantauan persiapan pembangunan infrastruktur di 4 provinsi baru di Tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Bukan saja perencanaan. Saudara, seorang pemilik kios yang berlokasi di Jalan Baru, Esau Sesa, merasa tidak terima dengan perlakuan Satpol PP Kabupaten Manokwari yang membongkar paksa bangunan kios yang baru dibangunnya belum lama ini. Kepada wartawan pada Rabu kemarin, pemilik kios yang dibongkar Satpol PP, Sony AG, mengaku sebelum dibongkar, Bupati Manokwari bersama Satuan Pamong Praja sempat datang ke kiosnya dan langsung marah-marah tanpa adanya negosiasi lebih dulu dan bangunan kios yang baru ia dirikan langsung dibongkar Satpol PP. Sony mengatakan pembangunan kios sebelumnya telah mendapat persetujuan dari pemilik hak ulayat yang mengaku telah menemui Bupati Manokwari untuk izin pembangunan kios di sekitar daerah ini. Begini, jadi Bapak Bupati lewat, terus dia berhenti di jembatan, terus saya bilang ini Bupati ada ini. Jadi tunggu mungkin 5 menit, Satpol PP langsung turun. Nah, Satpol PP turun, tunggu 2 menit mungkin, Bapak Bupati juga turun, langsung taruh mobil dan langsung ya bahasanya agak keras juga, langsung marah-marah. Artinya seharusnya kan ada negosiasi seperti apa, itu maunya kita. Kita juga harus mendukung program pemerintah. Bukan kita mau melawan, tetapi kenapa kita masih tinggal? Karena kita juga punya alasan. Alasan kenapa kita harus tinggal di tempat yang menurut pemerintah ini tidak memenuhi prosedur yang ada. Sebagai masyarakat, dirinya mendukung penuh program pemerintah daerah, namun pembongkaran kios seharusnya bisa dilakukan dengan baik, apalagi usaha kios sebagai satu-satunya mata pencaharian mereka. Bongkar tuh pakai hati, mari kita bicara dulu, negosiasi dulu seperti apa. Saya mau tadi itu ketemu saya sebagai pengusaha kecil dan punya hak wilayah dan pemerintah itu ketemu dulu dan bicara. Ini kan saya bertahankan bukan karena saya maunya saya sendiri, tetapi hak yang punya hak wilayah kasih jaminan ke saya bahwa ini sudah aman. Jadi ya saya dengan dasar itu ya saya lanjut begitu. Tapi itu saya emosi karena tadi pengawalnya Bapak Bupati mau usahakan bungkam saya untuk berbicara, dia tidak mau saya kasih berbicara, dia gertak-gertak terus saya. Nah, itu yang saya marah, saya tidak suka, bukan begitu caranya. Dengar solusi dari kita, dengar alasan dari kita, tapi seolah-olah tadi yang pengawalnya itu tidak mau dengar alasan dari kita. Langsung mau ambil tindakan sendiri, kan seharusnya bukan begitu cara rangkul masyarakat. Kita juga ini walaupun kita pendatang, kita ini masyarakatnya. Kita ini. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah distrik Warmare dan Pravi hari ini melaksanakan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang tahun anggaran 2024. Musrembang yang berlangsung sehari di distrik Pravi dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Edi Budoyo. Kamis pagi tadi, musrenbang tingkat distrik Warmare dan Pravi yang bertujuan membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat kampung yang menjadi program prioritas resmi dibuka oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo. Musrenbang berlangsung di Gedung Lodwig Mandacan SP4, dihadiri anggota DPRD Dapil 4, pimpinan Forkopimdis, pimpinan OPD terkait serta para kepala kampung dan aparat kampung. Wakil Bupati Edi Budoyo pada pembukaan musrenbang mengatakan, pada musyawarah rencana pembangunan tahun anggaran 2024 akan diprioritaskan pada penanganan masalah stunting dan kemiskinan ekstrim sebab kedua hal ini berkaitan erat. Prioritas untuk pembangunan ke depan itu terutama menangani
kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting. Sebenarnya stunting dengan kemiskinan ekstrim ini ada kaitan erat sekali. Pada umumnya stunting itu diawali dengan adanya gizi yang buruk. Gizi buruk kenapa? Karena keadaan ekonomi dari keluarga yang bersangkutan mungkin dalam kondisi yang pas-pasan. Pas-pasan karena dia mengalami kemiskinan. Lebih lanjut disampaikan Wakil Bupati bahwa karena keterbatasan anggaran di tahun 2024, maka dalam perencanaan program harus merujuk pada program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, di tahun 2024 akan berlangsung pemilu kada sehingga anggaran belanja daerah akan terbagi. Pelaksanaan musrembang ini sesuai dengan prioritas, karena dengan keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Manokwari, apalagi mengingat tahun depan itu sudah betul-betul memasuki tahun politik. Anggarannya banyak disupport dari Kabupaten Manokwari, nanti anggaran Kabupaten Manokwari juga harus menganggarkan untuk keberhasilan pelaksanaan pemilu kada dan pemilu legislatif dengan anggaran yang sangat terbatas. Melalui musrenbang yang berlangsung, Wakil Bupati juga menyampaikan agar penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan tertib dan melakukan penyusunan program yang akan dianggarkan pada tahun 2024, sehingga tidak ada lagi pengajuan program oleh masyarakat di pertengahan tahun anggaran berjalan. Selain itu, program prioritas yakni penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim juga dapat dibahas dalam anggaran pendapatan belanja kampung, sehingga dapat ditetapkan dalam musrenbang tingkat distrik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, di tahun anggaran 2024, prioritas pembangunan telah ditetapkan akan difokuskan pada 2 program, yakni penanganan stunting dan masalah kemiskinan ekstrim di Manokwari. Untuk itu, program yang telah diusulkan pada musrembang tingkat kampung akan dipertimbangkan pada musrembang tingkat distrik. Program pembangunan di Kabupaten Manokwari di tahun 2024 yang lebih difokuskan pada penanganan masalah stunting dan kemiskinan ekstrim yang telah menjadi isu nasional. Oleh karena itu, pada musyawarah rencana pembangunan musrembang di setiap distrik di Kabupaten Manokwari, program yang direncanakan untuk dilakukan di tahun anggaran 2024 tetap diprioritaskan pada masalah stunting dan kemiskinan ekstrim. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Manokwari Muhammad Irwanto dalam laporannya pada pembukaan musrembang tingkat distrik Warmare dan Pravi Kamis pagi tadi mengingatkan hal tersebut kepada para kepala kampung, aparat kampung dan juga Bamuskam yang hadir. Bahwa dalam 2024 itu kita akan fokus pada penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting dan terkait dengan sarana prasarana untuk pelaksanaan penanganan kegiatan kemiskinan ekstrim dan stunting. Untuk itu, di dalam usulan nanti kami akan melihat bahwa jika ada kebutuhan sarana prasarana terkait dengan sarana air bersih misalnya, atau bantuan BBR terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim dan atau stunting, kami akan pertimbangkan. Karena mengingat di tahun 2024 kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pilkada yang cukup menyita biaya, sehingga kita membatasi usulan. Lebih lanjut disampaikan bahwa usulan yang disajikan tidak semua dapat disetujui, namun akan difokuskan materi RPJMD yang telah disusun dalam RKP. Sehingga dalam musrembang yang diusulkan adalah program yang berkaitan dengan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Misalnya penanganan dalam penanganan ekstrim, misalnya ada usulan bantuan modal penanganan, silakan. Itu nanti bisa diusulkan. Kemudian tentang air bersih dalam rangka penanganan sanitasi lingkungan, silakan yang terkait dengan hal itu. Karena mengingat tadi saya sampaikan bahwa ada agenda besar di tahun 2024 terkait dengan pilkada yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kemudian yang berikutnya, kami juga mohon Bapak Ibu dari distrik Pravi dan Warmare bisa mencari betul apa yang diusulkan.
Selain itu, Irwanto juga mengingatkan kepala distrik dan juga para kepala kampung agar dalam penyusunan program pembangunan harus ada program non-fisik yang diusulkan seperti pendidikan dan kesehatan, sebab selama ini pembangunan lebih difokuskan pada pembangunan fisik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, pemerintah Provinsi Papua Barat merencanakan akan merayakannya dengan melaksanakan upacara bersama di kantor Gubernur Arfai Manokwari. Tersebut disampaikan dalam rapat kesiapan pelaksanaan Hari Raya Pendidikan Nasional tahun 2023 oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan juga Asisten 3 Setda Provinsi Papua Barat. Dalam rapat tersebut hadir Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat, Kepala Biro Pemerintahan, penjabat pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan juga perwakilan dari beberapa SMA dan SMK di Kabupaten Manokwari. Abdul Fatah, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat saat diwawancarai mengatakan memperingati Hari Pendidikan Nasional semestinya pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan. Namun karena waktu yang terbatas serta dirinya sebagai Kepala Dinas yang baru, sehingga puncak acara pada tanggal 2 Mei 2023 nanti kegiatan yang dilaksanakan hanyalah upacara bendera. Saya Abdul Fatah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, di mana pada saat ini kita baru saja selesai rapat dalam rangka persiapan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, semestinya kita membuat beberapa kegiatan-kegiatan penunjang. Namun karena kondisi waktu dan baru saja kita libur panjang, kemudian saya juga baru saja dilantik atau serah terima jabatan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, maka agenda kita yang dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional ini hanya satu, yaitu upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ditambahkan untuk memberikan kesan tersendiri, pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, pemerintah Provinsi Papua Barat menghimbau peserta yang hadir mengikuti upacara dapat menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing untuk menunjukkan nasionalisme di Papua Barat. Pelaksanaan upacara, bahwa peserta upacara harus menggunakan pakaian adat. Artinya di sini bahwa bagaimana upacara ini punya kesan tersendiri untuk menunjukkan satu kebinekaan kepada masyarakat luas, baik di provinsi ini maupun di luar provinsi Papua Barat. Jadi paling tidak peserta itu dia ada atribut sebagai perwakilan dari adat, khususnya mungkin dari adat Nusantara. Kita sangat berharap dan adat dari Papua, sehingga ada kelihatan sinergitas di dalam hal kegiatan-kegiatan nasional seperti ini. Dalam menyongsongnya apa? Untuk tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 sesuai dengan Surat Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu bergerak bersama Semarakan Merdeka Belajar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dengan adanya pembangunan gedung gereja maupun fasilitas umum lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, Bupati Hermus sampaikan jika hal tersebut merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan daerah. Demikian disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo pada Rabu kemarin dalam sambutannya pada peresmian 1 unit gedung serbaguna Gereja GPDP Jemaat Abdalose Amban. Menurut Bupati, berbagai program pembangunan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat demi kepentingan orang banyak merupakan bukti partisipasi masyarakat akan pembangunan. Saya kira membangun gereja ataupun apapun yang dibangun di Manokwari ini bagian dari upaya untuk mewujudkan partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Manokwari secara Selain itu, Bupati juga menyampaikan jika kehadiran gereja dan fasilitas umum lainnya yang berguna bagi seluruh elemen masyarakat sebagai bukti wujud menjadi Manokwari sebagai kota Injil. Sebagai kota religi, Bupati harapkan gereja juga memiliki hubungan yang positif dengan sesama. Sebagai kota religi, kota ini juga harus memiliki relasi atau hubungan yang positif. Tidak hanya kepada Tuhan, pertama-tama kepada Tuhan, tapi yang kedua, gereja itu harus memastikan diri untuk membangun hubungan yang baik
dengan sesama yang ada di sekitarnya. Implikasi dari hubungan yang positif dengan Tuhan adalah dia berhubungan baik dengan sesama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, persiapan pelaksanaan keberangkatan jamaah haji asal Provinsi Papua Barat terus dilakukan hingga 5 Mei 2023 mendatang. Tercatat 723 jamaah kuota Papua Barat akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Demikian disampaikan Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Haji Asis Hegemur saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Hegemur, Papua Barat sendiri memiliki kuota 723 jamaah dan tahun ini diprioritaskan untuk jamaah lansia. Untuk jumlah kuota lansia dari kabupaten kota di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 23 orang. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 di Papua Barat, sebelum kami laporkan, kami ingin sampaikan jumlah kuota Provinsi Papua Barat tahun ini adalah 723. Nah, dari kuota itu karena tahun ini adalah tahun lansia, jadi lansia di kabupaten kota itu berjumlah 23 orang. Persiapan tersebut sudah berjalan sejak 3 bulan lalu. Kabupaten kota sendiri sementara menyiapkan biometri visa dan pelunasan biaya haji hingga batas waktu 5 Mei 2023 karena Papua Barat mendapat keberangkatan kloter pertama pada tanggal 23 Mei 2023. Kami siapkan dan alhamdulillah persiapan haji artinya kami sudah berjalan 3 bulan yang lalu sudah persiapan. Di antaranya sekarang ini lagi teman-teman di kabupaten kota sudah menyiapkan biometri visa. Jadi visa tidak lagi dibawa ke Jakarta, tapi khusus hanya di teman-teman di kabupaten kota. Makanya sekarang lagi biometri. Alhamdulillah beberapa kabupaten hampir sudah ada yang baru 125, Kota Sorong sudah 145, sudah berjalan. Tinggal berapa persen lagi sudah selesai biometrik, nanti paspornya dibawa kembali ke Kanwil untuk kami ini ke Siskohat gitu. Dan tahun ini insya Allah kami dapat gelombang pertama untuk Papua Barat, dapat gelombang pertama kloter 19 dan 20 gitu. Jadi saya kira persiapan sudah alhamdulillah sudah berjalan, tinggal sekarang ini lagi pelunasan batas waktu sampai 5 Mei. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 27 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihyawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.